Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ida. Kami di sini akan membacakan hasil analisis kelompok kami mengenai public relation di salah satu restoran, yaitu Namas Daini. Next. Selanjutnya, kelompok kami ini beranggotakan yang pertama ada Faisal Syamitali, lalu saya sendiri Putri Amanda Amelia, ada Ridho Bayu Purnomo, Ramadhani Novanda, Emisa, dan Eni Afiqalusa Binti. Next. Sebelum mulai pembahasan, saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakang pembahasan kami. Jadi perkembangan restoran di Jakarta ini semakin meningkat dengan pesat diikuti dengan bermunculannya berbagai tempat makan strategis. Restoran merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Beberapa restoran terdiri di Jakarta seperti Gaya, Amus, Namas Dining, Altitude, Sky Pelataran, dan masih banyak lainnya. Setiap restoran ini memiliki beberapa kesan bagi konsumen yang berbeda. Selanjutnya, tentu hal ini dapat mewujudkan beberapa restoran tersebut memiliki satu bagian, yaitu public relation. Public relation atau humas itu merupakan kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan pemahaman melalui pengetahuan yang ada. Public relation ini merupakan suatu job khusus yang disediakan demi terciptanya saling pengertian antara sebuah institusi dan pelanggan. Selanjutnya ini public relation merupakan fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan yang sebelumnya harus dicapai melalui program kerja yang jelas dan rinci. Hal ini berlaku pada Namas Dining. Public relation pada Namas Dining ini memberikan kesan bahwa konsumen Namas Dining akan memberikan sebuah prestige yang baik dan merasa eksklusif di restoran ini. Public relation Namas Dining ini berhasil membuat branding restoran bahwa Namas Dining merupakan salah satu restoran fine dining terbaik di Jakarta. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang kami ciptakan untuk pembahasan analisis ini. Yang pertama itu apa itu public relation, selanjutnya apa itu Namas Dining, analisis situasi dan pelaksanaan public relation di Namas Dining, lalu ada analisis tujuan atau objek aktivitas dalam pelaksanaan public relation di Namas Dining, lalu ada target yang akan dituju, strategi dan dalam perancangan dan pelaksanaan public relation di Namas Dining, budget atau keuangan, timeline dalam perencanaan dan pelaksanaan public relation di Namas Dining, lalu ada pengukuran pencapaian atau measurement dan evaluasi. Selanjutnya, tujuan dari tugas ini adalah dibuat untuk memberikan penjelasan dan rancangan mengenai public relation atau humas yang dilakukan oleh salah satu restoran, yaitu Namas Dining. Dan dari isi makalah ini atau PowerPoint ini ditujukan untuk memberikan hasil analisis situasi, analisis tujuan atau objek, target public relation, strategi, taktik, keuangan, timeline, serta pengukuran pencapaian dan evaluasi dalam pelaksanaan public relation di Namas Dining sebagai pemenuhan tugas akhir baik di mata kuliah teori humas. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya deskripsi tentang Namas Dining. Namas Dining merupakan restoran gastronomi molekuler pertama di Indonesia yang menyajikan makanan Indonesia sebagai hidangan andalannya. Restoran yang didirikan pada 2012 di Fatmawati ini memberikan pengalaman makan yang lebih menyenangkan dan penuh petualangan. Pemilik akan menjelaskan nama makanan yang disajikan pengunjung setelah pengunjung mencicipi hidangan tersebut untuk menambah kuat efek kejut bagi pengunjung. Restoran molekuler gastronomi yang berdiri tahun 2012 ini menyajikan menu makanan khas Indonesia, guys. Makanan yang disajikan akan berbeda dengan apa yang kita lihat. Menu-menu yang unik membuat Namas Dining banyak diminati oleh para penikmat kuliner di Jakarta. Cara memasak di sini merupakan proses memasak yang mengeksplorasi linear transformasi sains dalam dunia kuliner yang bisa merubah bentuk fisik dan kimia seperti ini. Namas Dining hanya menerima reservasi melalui online, guys. Kalau kamu penasaran ingin mencoba, kamu bisa reservasi melalui namasdining.com. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan selanjutnya tentang analisis situasional. Di sini analisis situasional adalah langkah penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Dalam kehidupan perusahaan, analisis situasional membantu menentukan situasi saat ini dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk terus maju dan berkembang. Lingkungan yang berubah dengan cepat dan gaya hidup masyarakat memerlukan analisis berkala yang memberikan gambaran tentang posisi perusahaan di lingkungan bisnis, serta untuk menyajikan peluang pengembangan dan peningkatan pertumbuhan perusahaan tersebut. Oke, mungkin dalam pembahasan pada slide ini, analisis situasional itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis makro dan juga analisis mikro. Nah, kalau analisis makro ini adalah analisis lingkungan makro pada nama Deining, yaitu sangat terlihat dalam aspek lingkungan, teknologi, dan lingkungan sosial budayanya. Karena pada lingkungan teknologi ini, nama Deining jelas sangat unggul dalam ranah dan pasarnya, sebab restoran gastronomi molekuler ini sangat membutuhkan ilmu dari fisika dan kimia yang tinggi. Dari ilmu tersebut bisa dilihat bahwa nama Deining ini mempunyai keunggulan pada lingkungan makronya. Selanjutnya pada analisis mikronya, pelanggan dan pesaing mereka yang di mana pelanggan atau konsumen yang ramai datang ke resto tersebut adalah konsumen yang penasaran bagaimana merasakan masakan Indonesia dari berbagai daerah dengan tampilan yang menarik dan tidak seperti biasanya, atau biasa disebut kayak sasaran konsumen itu sangat luas dari anak muda sampai yang berkeluarga. Selain itu, analisis lingkungan pada nama Deining ini terlihat bahwa dia berada situasi yang sangat kompetitif dalam ukuran sebuah restoran besar dan ternama. Karena jika ditinjau dari sisi public relation-nya, bahwa nama Deining ini memang sangat kuat dalam segi publikasi melalui review beberapa influencer yang mempublikasi video ke YouTube. Suatu bukti nyata di sini bahwa ketika kita atau siapapun yang ingin mencoba untuk makan ke Namas Dining, kita akan diarahkan untuk memesan suatu tempat pada website Namas Dining sebelum kita masuk untuk makan. Dari beberapa hal ini, kita bisa simpulkan bahwa Namas Dining ini memperlihatkan bahwa berada di posisi bagus di mata masyarakat dan terkesan aktif dalam website-nya tersebut. Tujuannya pengelolaan public relation di restoran Mas Dining adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman, saling percaya, dan penumbuhan rasa citra positif dari konsumen ke restoran. Adapun objektifnya, Mas Dining merupakan sebuah restoran yang didirikan latar belakang Nusantara untuk menjumpai kuliner khas masing-masing daerah, di mana dalam konsepnya, Mas Dining menyatukan cita rasa Nusantara serta untuk mengenalkan kekayaan budaya cita rasa Nusantara. Oleh karena itu, tim public relation dari Mas Dining akan senantiasa membantu mewujudkan rasa aman, percaya, dan menimbulkan berbagai cita menargetkan masyarakat agar memiliki cara penglihatan atau pandangan positif bagi restoran ini. Selain itu, target konsumen dari Namas Dining adalah orang yang memiliki ketertarikan mencoba masakan Indonesia dan masakan asing. Oleh karena itu, public relation Namas Dining memiliki target yang luas, yaitu seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki pandangan positif dari segala aspek restoran ini. Selanjutnya yaitu strategi dan taktik. Strategi Namas Dining yaitu gastronomi molekuler. Selanjutnya, Namas Dining dengan mengusung konsep It's Fun Dining, di mana restoran ini memiliki konsep rekreasi dengan menyatukan kreasi dan inovasi terhadap menu yang disajikan. Public relation Namas Dining juga menciptakan beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Namas Dining di bulan Desember. Public relation Namas Dining akan mempublish press release, conference pers, dan atau press party, dan juga acara open house. Selain
dengan mengadakan beberapa acara dan juga publikasi. Public Relation Namas Dining juga memfasilitasi para pelanggan dan calon pelanggan dengan sebuah website resmi yang menambah nilai positif restoran juga karena tampilannya yang profesional, sehingga dapat menambah rasa percaya konsumen terhadap restoran ini. Ini adalah strategi dan taktik dari Namas Dining. Selanjutnya ada budgeting. Jadi keuangan atau budgeting dalam pelaksanaan rancangan PR sebagai upaya penciptaan citra baik perusahaan ini dikeluarkan untuk memfasilitasi publikasi-publikasi yang akan dilakukan oleh PR. Salah satu contoh budgeting yang dilakukan PR Namas Dining adalah budgeting untuk program PR atau beberapa kegiatan PR yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang telah dibahas pada slide strategi dan taktik sebelumnya. Pada PR Namas Dining ini akan mengadakan budgeting untuk mengadakan konferensi pers atau press party dalam rangka memperkenalkan tema baru dari hidangan Namas Dining. Selanjutnya itu budgeting juga dibuat untuk melakukan untuk memfasilitasi hal-hal lain yang akan dilakukan oleh Namas Dining. Next. Berikut ini contoh dari budgeting yang kami buat untuk Namas Dining di bulan Desember ini. Untuk konferensi pers ini kami membiayakan sekitar 2.300.000 untuk biaya konferensi pers dan beban lain-lainnya. Selanjutnya untuk open house kami membiayakan sekitar 6 juta dan untuk pembiayaan sistem website dan beban lain-lain sekitar 1,5 juta. Jadi total anggaran yang PR Namas Dining buat untuk bulan Desember ini adalah sekitar 10.800.000. Next. Selanjutnya adalah timeline. Jadi timeline merupakan suatu susunan kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar proyek dapat dilaksanakan tepat waktu. Nah, di sini kami sebagai public relation membuat susunan waktu agar semua kegiatan dan rencana dari PR yang sudah kami buat di sebelum-sebelumnya akan berjalan dengan lancar. Di sini adalah contoh dari timeline yang telah dibuat PR untuk proyek-proyek atau kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Desember. Sebagai contoh ini perencanaan untuk awal bulan, untuk 1 bulan dari PR ini dilaksanakan pada awal bulan, lalu publikasi sosial media akan dilaksanakan setiap 3 hari sekali, lalu evaluasi internal setiap seminggu sekali, dengan press release yang akan dilakukan setiap atau sebelum acara besar dilakukan, yaitu 3 kali di sini. Lalu selanjutnya ada 3 event besar, yaitu konferensi pers, lalu ada website maintenance, dan open house. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi akhir bulan yang telah dilakukan Namas Dining dan PR Namas Dining agar tahu sejauh apa PR dapat bekerja. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya dari measurement dan evaluasi dari Namas Dining itu sendiri adalah merupakan restoran terletak di Jakarta yang menyajikan menu yang tidak biasa pada para konsumennya. Restoran ini termasuk dalam bisnis F&B yang fancy karena selain dari hidangan yang terbiasa, biaya untuk makan di restoran ini terbilang fantastis. Jika Namas ingin memperluas target pasar yang ada, Namas bisa mencoba dengan menawarkan menu-menu yang lebih friendly di kantong masyarakat Indonesia. Tentu saja, hal ini akan menjadi pertimbangan serius bagi owner, mengingat restoran ini terbilang restoran yang sangat fancy dan merupakan restoran pertama yang menggunakan teknik gas molekuler di Indonesia. Evaluasi dari public relation Namas Dining ini merupakan sebuah pengerucutan target-target pasar bagi konsumen. Dengan tergolongnya restoran Namas Dining sebagai restoran mahal, public relation Namas Dining harus lebih memperhatikan kepada siapa kampanye atau publikasi ditujukan. Kesimpulannya, public relation itu secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari masyarakat. Public relation yang baik tentunya tidak akan tercipta dengan mudah. Diperlukan berbagai perencanaan agar hasil dari public relation dapat maksimal. Tim public relation Namas Dining telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
apabila kita mencari Namas Dining, maka akan muncul berbagai artikel positif yang menunjukkan citra baik dari Namas Dining. Dan hal ini membuktikan bahwa masyarakat dan pers memiliki pendapat yang sama pada citra positif. Selanjutnya ada saran yang tim kami ingin sampaikan, yaitu tim public relation Namas Dining ini menurut kami belum melakukan upaya publikasi yang maksimal pada laman sosial media. Hal ini dilihat dari sedikitnya postingan di Instagram yang sangat berbalik dengan followers dari Instagram Namas Dining yang lumayan banyak. Dan jarangnya publikasi di sosial media dilakukan ini, menurut kelompok kami akan menurunkan engagement atau akan membuat public relation lebih lemah di bidang ini. Oleh karena itu, saran kami untuk kedepannya adalah dengan tim public relation lebih banyak menambah publikasi via sosial media atau laman-laman sosial media lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.